Welcome to Turki. Kita sekarang baru saja landing dari Dubai ke Turki. Sudah tahun baru lewat, tapi masih suasana Natal di sini, masih ada pohon Natal. Sudah. Inilah kondisi bandara Turki. Sebelum imigrasi, begitu masih turun dari pesawat sekitar jam 6:30. Kondisi di luar hujan, tadi di pesawat suhu 4 derajat Celcius. Tadi ngetes di toilet, airnya dingin kayak di Bromo. Kita lihat nanti sedingin apa kalau sudah di luar. Dan kita besok mau ke bursa yang banyak saljunya. Kita cek berapa dingin nanti di sini. Oke. Ini gedung parkir bandara Turki. Kita baru mau keluar bandara Turki. Tahu guide ngomong apa? Sekarang suhu 4 derajat dalam keadaan hujan gerimis. Sekarang kita menuju ke hotel untuk istirahat dan makan malam. Hai guys, assalamualaikum. Hari ini ini adalah subuh-subuh di Turki pada bulan akhir tahun awal tahun ini. Tapi jam 8 pagi. Luar biasa. Suhu 6 derajat. Tadi malam kita nginep di sini di Hotel Clarion di Turki. Kamarnya enak sih, nyaman, di dalam hangat, tapi ya di luar ya suhu ya. Lanjut lagi nanti kita rekam footage berikutnya. Yang ahli hisap domba kambing, dan dari kambing dihasilkan apa? Susunya. Kita tahu karena orangnya berpindah-pindah, tidak tinggal di daerah yang sama, selalu pindah ke daerah-daerah lain. Susu yang dihasilkan tidak bisa dibawa, susah dan tidak bisa tahan. Gimana caranya? Fermentasi. Jadi susu yang difermentasikan berubah menjadi yogurt. Keju atau yogurt. Makanya orang Turki suka dengan yogurt. Selalu makan siang, makan malam selalu ada satu piring di meja kami, yogurt tawar. Kami sangat suka. Dan alasannya ini karena orang Turki. Ini foto jalan tol di Turki. Ini mungkin kalau musim semi, daun-daunnya hijau kali ya. Ini pada kering kerontang gara-gara musim dingin, karena sudah gugur. Tapi kalau mungkin pas musim semi itu daunnya hijau keren kayak yang di Eropa itu. Tidak terlihat gersang, tapi semuanya berwarna coklat. Ini yang biasa saya lihat kalau main Euro Truck Simulator. Foto silakan. Ini jembatannya. Ini sejumlah 3 jembatan menghubungkan dua sisi tetap di stadion. Sebelah kanan ini Selat Bosphorus. Lebih jarak jauh pada itu bisa lihat bangunan-bangunan tinggi pusat kota di sana. Kalau sebelah kiri pada barat Laut Hitam. Selat Bosphorus ini menghubungkan dua laut, Laut Hitam dan Laut Marmara. Panjangnya 32 km, memisahkan dua benua Asia dan Eropa, sedang kita jalan di antara dua benua berbeda.
subtropical, tidak ada pemukiman di daerah ini. Mungkin 50 tahun ke depan akan ada bangunan-bangunan di sini juga. Oke, Bapak Ibu, selamat datang di Asia. Sudah pindah benua. Mana perasaannya Bapak Ibu? Sekarang kita sudah Sudah pindah benua, gimana perasaannya? Kawasan apa namanya? Dari kelihatan barang-barang dari bahan kulit dan produksinya dasarnya besi, beda-beda. Tidak heran barang industrinya berkembang di sini karena semua produksinya bisa diangkut ke daerah-daerah lain pakai kapal dari pelabuhan yang ada di pinggir laut. Saat ini kita lagi berada di bensin rest area Total Energy. Cuacanya dingin, tapi anginnya nggak terlalu kencang, jadi nggak sedingin tadi waktu mau berangkat dari hotel. Kalau ngelihat ini, seolah-olah kita di Eropa, padahal ini di Asia. Eropanya tadi udah nyebrang, tapi cukup dingin. Ini di rest area. Oke, kita balik lagi ke bus. Tapi daerah pegunungan itu, bukit-bukitnya itu sama mata pencaharian utama produksi minyak zat. Dalam Italia, Yunani dan Spanyol, Turki adalah negara terbesar di bidang. Jadi kita barusan aja makan siang di tempat namanya Efezade. Ya semacam daging kebab yang digiling, terus bakso yang digoreng dipanggang, terus sama dia ditambahin sajian nasi. Mungkin karena orang Indonesia harus makan nasi. Rasa kurang banget sih. Tapi ya sudah. Kita butuh kalori untuk lawan dingin, kalau nggak makan nanti malah tambah kedinginan. Kita tadi ini habis belanja oleh-oleh dari Turki. Ini makan, habis ini kita mau ke Masjid Agung yang katanya ini udah 600 tahun, yang habis ini kita mau katanya sampai sholat zuhur di sana. Kita lihat aja. Kan mikir mau minum toilet aja bisa nggak ya? Nggak tahu, nanti kita lihat di masjidnya aja. Oke, kita nikmatin ini perjalanan sampai besok kita ke Jeddah dan naik bus ke Madinah. Assalamualaikum. Pada tahun 1399, artinya hampir 600 tahun yang lalu, bahkan lebih dari 600 tahun yang lalu dibangun. Dan pembangunannya ini kita akan lihat masjid yang
tertutup bagi 20 khutbah. Ini keunikan Masjid Agung Bursa. Sebenarnya di setiap pusat kota Utsmaniyah Ulu Jami, kenapa ada satu kolam di dalam masjid? Karena di atas kolam itu ada satu khutbah tapi yang dibuat dari kaca. Seperti jendela biar ada cahaya di dalam masjid. Ketika Sultan membangun Masjid Megahnya, tidak ada daratan yang cukup luas sebenarnya. Waktu itu kalau sama dengan masjid yang kita akan lihat, ada rumah-rumah berdampingan. Semuanya itu baru berturut-turut biar masjidnya bisa dibangun, kecuali satu rumah yang dimiliki seorang tua yang penganut Kristen. Karena rumah ini akan dijadikan tempat ibadah untuk umat Islam, dia tidak setuju. Kalau Sultan mau beli rumahnya, bisa memaksakan orangnya. Karena ini kita baru saja selesai sholat zuhur. Inilah kondisinya. Ini katanya masjid kelima dari urutan masjid yang harus dikunjungi. Karena ini waktu itu adalah ini di Masjid Agung Masjid Ulu Jami Bursa dari Kesultanan Saladin. Kondisinya seperti ini, kita bisa lihat. Tasnya ini mental, aku didorong. Kenapa? Kalau saya ceplok warna langit. Nggak kelihatan jadinya mengembu itu loh dari belakang. Kota Bursa. Perumahan Hurimu apa ya? Bursa. Kita di Uludak. Ini salju. Wih, licin ya. Saya nggak tahu suhunya berapa. Ini kita ketemu salju. Salju, guys. Kalau mau bagus belusukan di sana loh, di Cemara. Guys, kita di pabrik es serut, guys. Ini di Bursa.
di Gunung Uludak. Surprisingly di sini nggak dingin-dingin banget karena anginnya nggak ada. Jadi nggak perlu pakai kupluk juga nggak terlalu dingin coy. Oke, come back in Bursa. Oke. Kita di Gunung Uludak. Ada salju. Salju guys. Lumayan lah. Kita walaupun nggak dapat salju yang benar-benar banyak yang sampai salju semua, tapi ini kayaknya sih dibersihin sih. Jalan-jalannya yang umum-umum itu sudah dibersihin, tapi ada salju. Katanya ini hujan itu terjadi satu kali hujan salju dan saljunya bertahan sampai dengan kurang lebih 2 minggu. Habis itu saljunya kosong, nunggu hujan lagi. Ya, salju semua. Salju. Rasanya licin. Oke. Wih, keren nih. Tadi di sono fokusnya bagus. Inilah kondisinya. Itu ada truk. Truk itu buat menyingkirkan salju. Pintar. Itu guys, dari informasi yang didapat, kereta gantung yang ono yang ke atas lagi, saljunya lebih tebal yang bisa memungkinkan untuk main ski. Kalau ngelihat tadi itu sekitar 1,4 km ke atas sana, ya mungkin sekitar 20 menit lagi sih. Tapi mau difotoin Bu berdua. Ini kotor. Kita mau mencoba mengambil sebongkah salju. Salju ini kelihatannya bersih, tapi padahal kotor. Cepluk. Ya Allah, jeblos. Ini pohonnya ada salju-saljunya. Mari kita menjajahi hutan. Semoga nggak licin. Halo. Di sini cari yang tidak ada saljunya biar aman. Not touching.
Guys, percaya nggak percaya, ada hujan saljunya. Ini ada hujan saljunya. Saljunya turun ini. Itu berkabut. Sekarang sudah cuacanya udah terang. Mari kita ke sana. Cantik coy. Keren. Itu tadi berkabut asli. Sekarang sudah hilang. Wow. Itu kota Bursa. Mau bantuin gimana ya? Assalamualaikum, kita mau ambil footage kamar kita. Ya, walaupun sudah sedikit berantakan. Harusnya kemarin sih kita review kamarnya, tapi ya tidak apa sekarang juga. Nah, inilah kamarnya. Mulai sebelah kiri ada kamar mandi yang cukup luas. Ada toiletnya di sebelah situ, itu kacanya. Dan ini kamarnya. Nah, kamar ini ajaib. Ranjangnya twin, tapi ada satu single dan ada dua king size, satu king size. Tadi rencananya harusnya kamar ini saya berdua, tapi satu lagi itu anak kecil, jadi ya sudah. Akhirnya dia lebih milih ikut orang tuanya dan saya single fighter hari ini. Nanti di Madinah saya akan sekamar dengan Pak Ustadz. Ini TV tapi tidak ada acara menarik di sini. Kita lebih banyak nonton YouTube. Ya, seperti inilah kondisi kamarnya. Saat ini jam 6:30 pagi. Beginilah kota Istanbul dari depan hotel, view kamar hotel. Lumayan keren. Ini kita harus siap-siap, nanti jam 7 pagi kita mulai sarapan dan jam 8 pagi kita berangkat. Kemarin sudah
ada di video saya sebelumnya bahwa jam 8 pagi sini masih sangat terang. Ini ada feedback cahaya. Mari kita ulang. Selamat pagi. Ini adalah penampakan dari luar jendela hotel yang menampakkan kota Istanbul. Di Istanbul ini banyak gedung-gedung tinggi, tapi tidak ada yang tinggi-tinggi banget. Kalau di Jakarta tuh masih ada menara BCA, masih menara apa yang totalnya tinggi banget. Tapi ini ya lumayan tinggi, tapi tidak ini ya, beda sama Dubai yang sangat tinggi. Ini masih jam 6 kurang 20. Nanti azan subuh sekitar 6.49, 6.50. Dan beginilah kondisinya. Kita salat subuh dulu, nanti habis itu lanjut jam 7 kita sarapan, dan jam 8 kita berangkat. Sama seperti video yang kemarin, bahwa jam 8 itu masih gelap karena di musim dingin ini. Nanti baru muncul matahari itu sekitar jam 9, setengah 9, jam 9. Dan langitnya kalau winter itu mostly berawan, tidak yang ada langit birunya, kecuali kayak kemarin kita di bursa itu ada beberapa saat, nanti ada videonya bisa dilihat juga, itu langitnya biru ketika kabutnya menghilang. Terus hanya beberapa menit, hanya hitungan menit, mungkin sekitar 10 menit, terus kembali lagi kabutnya dan kembali seperti berawan lagi. Ya, itulah kondisi winter yang kata pihak pesawat, kalau mereka menuju arah daerah yang sedang musim dingin, mereka harus ekstra hati-hati dan ekstra, dan pesawat ini tidak bisa dengan kecepatan maksimum. Padahal itu kemarin pesawatnya pesawat gede. Hari ini kita akan mengunjungi kota tua Turki, kota tua dari Istanbul, mengunjungi beberapa museum dan seperti Masjid Hagia Sophia, Masjid Biru dan lain-lain. Nanti kita sholat di sana juga. But anyway, tidak ada footage tentang makanan yang kita makan kemarin. Cuma makanannya sumpah aneh. Anehnya itu ya mungkin mereka tidak makan sayur atau apa, jadi jarang sekali ada sayur, atau mereka menyesuaikan dengan Indonesia. Harusnya mereka makan ayam pakai kentang, hanya karena kita jamaah dari Indonesia atau rombongan dari Indonesia, mereka menyediakan nasi. Secara rasa big no, bukan selera saya. Ya mungkin selera orang sini atau selera orang lain, tapi tidak selera saya. Harusnya mereka bisa membuat makanan itu lebih enak lagi. Nah, kalau ayam bakar, setuju saya. Ayam bakar mereka di sini enak. Apakah mereka pakai sistem ungkep atau apa? Kayaknya sih enggak, karena kalau pakai sistem ungkep, maka ayamnya akan keras. Ini ayamnya lembut banget, empuk, juicy. Tapi ya itu, makanannya seperti itu aja. Oke, ntar lagi kita sholat subuh, terus lanjut untuk breakfast 8 pagi dan berangkat sama rombongan. Sampai ketemu di jalan. Kita di sisi kanan hotel, sebenarnya restoran. Hotelnya sih enak ya. Assalamualaikum, selamat pagi. Ya, berasap. Nandakan di sini dingin. Semalam itu di Google
suhunya 4 derajat. Sekarang nggak tahu, tapi cuacanya lumayan dingin ya, karena pagi lumayan kencang. Saya coba nggak pakai sarung tangan hari ini, tapi nggak tahu nanti apakah kedinginan atau enggak. Ya gitulah. Inilah kita nginep di Hotel Valarian. Cikis atau Sikis. Facilitated. Sekarang baru mau bisa merekam ilmu baru. Jadi memang jangan langsung tunjukkan muka, karena kalau ditunjukkan muka dia akan mendetek wajah dan dia akan membuat wajah kita di atas. Seperti kali ini. Ya, ini enak, kita nggak perlu mencet-mencet, langsung di tag. Jadi dia akan mengetahui semua yang kita lakukan. Nanti kita akan melakukan banyak ini sambil jalan di area kota tua Istanbul. Sama nanti kemungkinan sambil tawaf juga. Kalau memang memungkinkan untuk merekam. Tapi mungkin di umroh yang kedua atau di umroh sunnah ya. Tawaf sunnah. Karena di umroh pertama harusnya kita fokus untuk ibadah. Suasananya nyaman. Kalau kita berpikir bahwa kita suka dengan suasana winter kayak gini nih, nyaman dan lain-lain, tapi jangan salah, di negara-negara kayak gini ketika musim panas ini juga akan sangat-sangat tidak nyaman. Itu terasa di Bali lah. Malam begini gerahnya luar biasa. Situ juga ada hotel. Kawasannya hotel semua. Itu ada Prime. Is that 20 Windham, you know? Not 20. Try. Suasana pagi, matahari mau akan terbit di situ. Harusnya kita kemarin juga menikmati matahari terbit di Dubai, cuma ada kendala di visa salah satu member. Jadi agak ke pending dan kita keluar sudah tenang. Harusnya di Dubai juga seperti ini kita bisa keluar. Oke, keluar bandara. Jam 8 kita akan check out. Kita mau coba jalan di pedestrian. Hari ini kita check out langsung berangkat ke Jeddah. Ini kita ke pelataran hotel, terus ke bundaran dekat hotel untuk syuting situasi di sana. Ya, beginilah suasananya di bundaran dekat hotel, tapi bukan bundaran HI. Wah, anginnya kencang, dingin. Saya dari kemarin itu syuting kota rata-rata dari dalam bus, jadi kita nggak dapat brandnya kamera di sekitar sini. Sepertinya kalau yang kamar saya itu dari sisi yang sebelah sana, semua terhalang jendela. Ini adalah morning rush di Turki, yang dimana ini udah jam 8. Saya nggak tahu jam kerja di Turki itu mulai dari jam berapa. Cuma ini sudah jam 8 bro. Kita ngantor jam 8.
seandainya kaki itu les melepuk, mungkin saya akan sering lebih jalan-jalan kayak gini. Banyak postingan yang saya belum post, tapi mungkin setelah ini di postingan itu sudah di post. Nggak tahu nanti mana yang duluan. Jam 8 pagi di Turki. Sekarang kita balik ke hotel, mau naik bus. Saya kira semua barang-barang kita sudah mulai dimasukkan ya. Dan tangan saya udah mulai dingin. Mari kita tunggu di dalam hotel aja. Oh, belum masuk semua ternyata. Cip, berhenti. Salah. Proses check out dari hotel, mindahin bagasi. Mobilnya hanya disatukan di sini. Ya hanya karena mobilnya masih jalan, masih bisa dilihat. Kalau kita lihat, saya akan tunjukin mobil merek Turki itu namanya Top. Itu sepeda motor jarang ada. Bis mobil bisa masuk. Panjangnya 22 km. Dulu kota Konstantinopel dikelilingi benteng ini. Jaket ketat. Kalau ada yang bapak ibu yang suka jaket kulit yang berkualitas, di sini ada kesempatan untuk beli. Karena ini outlet shop, bapak ibu akan dikasih diskon. Setelah diskon, kalau belanjanya lebih dari satu, orangnya masih bisa kasih diskon lagi. Jadi jangan lupa tawar sama orangnya. Ini tawar boleh bapak ibu. Di seluruh dunia bahan kulit domba dijual dengan harga dolar yang stabil. Kalau tidak digunakan dolar, harganya tidak stabil karena inflasi setiap hari, bulan, tahun beda-beda. Jadi jangan bingung, di dalam akan dikasih harga dolar dan akan dikasih diskon. Persennya saya tidak tahu, nanti orang yang menjelaskan. Ya, dan nanti habis nonton orang Turki yang jalan di stage, bapak ibu akan ditanyakan. Kalau ada yang sukarela, bisa ikut jadi model, bisa jalan di stage. Biar seru, biar happy. Bahasa Indonesia tidak lancar. Dia kasih info, saya pakai Inggris dan Indonesia waktu yang sama, tapi cuaca hari ini cerah. Oke, sekarang kita sampai di daerah kota tua yang berisi kerajinan kulit domba yang sangat terkenal di Turki. Kita ada di satu galerinya. Tadi sebelumnya ada fashion show dan segala macam, tapi saya tidak banyak merekam. Dan seperti biasa ya, namanya kita tour, pasti akan diajak ke tempat-tempat yang kita bisa membeli makanan tersebut, oleh-oleh tersebut. Dari sini yang dibawa ke tempat kulit dengan banyak promosinya, yaitu mereka mempromosikan bahwa semua harga yang dibawa itu adalah menggunakan
US dollar dan didiskon 50%. Jadi yang muncul di label rata-rata itu sekitar 400 sampai 500 dolar. Yang kalau dirupiahkan sekarang mungkin antara 6 sampai 7 juta. Ini adalah morning rush hour di Turki. Banyak orang berangkat kerja. Matahari sudah mulai nampak, tapi matahari nampak ini adalah pada pukul setengah 10 pagi, bukan jam 8. Dimana kalau di Indonesia kita kerja mulai jam 8, di sini jam 10 pagi baru terlihat matahari tinggi dan mungkin akan segera tenggelam karena saat ini musim dingin. Ya, menyenangkan di sini. Memang dingin, cuma ya menyenangkan untuk mendapat sesuatu yang lain. Istanbul. Ini pusat pemerintah Ini kita jalan untuk ke perahu menyeberang ke selat Bursa ya. Itu untuk menyeberang ke sisi Asia. Sekarang kita dari sisi Eropa di Istanbul. Kemarin kita menyeberang lewat jembatan, sekarang kita menyeberang menggunakan kapal. Nah, disinilah banyak pemandangan indah. Ini adalah penampakannya di Bapak Ibu jangan lupa jaga tas dan dompet. Kita tidur bersama ya. Alah. Mana yang bagus ini? Oke. Pinter dia ngambil. Bapak Ibu sekalian, kita mulai. Nanti pas kita berlayar mungkin anginnya kencang. Kalau kedinginan, kita turun bawah. Di bawah. Sebelah kiri Bapak Ibu bisa lihat Menara Galata yang atapnya berkerudung. Ini peninggalan Romawi. Semacam monumen pagi ini. Dan di atas yang dekat dari tulang pemandangan Istanbul. Di depan kita ada satu jembatan namanya jembatan Galata. Di atasnya
Kita di Selat Bosporus ya namanya. Lagi nyebrang dari Eropa ke Asia. Eropa sama Asia. Ini saya lagi di atas kapal, kondisi seperti ini. Anginnya kenceng, dingin. Bagus. Wah, Apa ini sudah bagus? di laut anginnya kenceng. Kayak lagu Jahrut. Oke. dibangun pada abad ke-16 baru masih digunakan dan juga sebenarnya Alpus yang varian di pada bagian katanya sebesar lagi menuju ke istana tersebut, tempat yang berfungsi sebagai kediaman sultan dan pusat pemerintah sampai abad ke-19. Sama pertama adalah bangunannya berasal dari abad ke-9. Saya tidak lihat berarti tadi tempatnya berfungsi sebagai penginapan yang mewah, bisa terbilang penginapan termewah di Istanbul, terutama bagi yang mau merasa suasana Utsmaniyah. Ini hotel ini biasanya seandainya ada duta besar presiden dari luar negeri biasanya menginap di sini, atau selebriti sering mengadakan upacara pernikahannya, wedding ceremony-nya di sini. Iya. Baru datang ya, Mbak.
Ini adalah kompleks Hagia Sophia. Asar tuh. Oh, zuhur. Depan adalah Masjid Hagia Sophia yang bersebelahan dengan Masjid Biru. Suara Pak. Hah? Suaranya bisik-bisik banget. Masuk tapi nanti ini apa? Pakai ini sendiri. Pakai dokumentasi sendiri. Ini adalah Hagia Sophia dengan sejarahnya yang dulu ketika masih di bawah Kekaisaran Romawi Konstantinopel. Ini adalah sebuah gereja yang bangunan ini adalah bangunan ketiga, karena dua bangunan gereja sebelumnya itu hancur karena pemberontakan. Setelah ditaklukkan oleh Kesultanan Utsmani melalui Muhammad Al-Fatih di tahun 1453, Hagia Sophia berubah menjadi masjid. Ketika menjadi Republik Turki oleh Presiden Turki Atatürk, dirubah menjadi museum, dan sekarang dirubah kembali menjadi masjid dengan bagian atasnya dijadikan museum. Jadi memungkinkan untuk tetap dimasuki tapi pada bagian atas bangunan, di bagian bawah tetap dijadikan sebagai masjid. Di depan Hagia Sophia ini juga dibangun makam Sultan dari Sultan Utsmani. Ya, di belakang itu adalah Hagia Sophia. Seperti yang telah diceritakan sebelumnya. Yang ngerekam orang sholat bukan muslim berarti. Itu banyak. Hagia Sophia di sisi kanan ya sedang proses pemugaran. Wah, itu tongkang ya? Kalau ada yang titip barangnya di sini, tolong kasih tahu. Barang-barang seperti dana. Istana Topkapi. Yang sudah masuk tolong maju, biar yang lain bisa masuk juga.
daripada Ayah Sofia. Daripada Ayah Sofia, jadi 1 tahun. Namanya Ayah Yeremia, kedamaian suci. Berasal dari bahasa Yunani. Apa? Ayah Sofia racanya lebih sederhana. Ini satu-satunya tidak makan makanannya secara langsung. Makanannya dimasak dulu. Kemudian ada satu orang yang ditugaskan untuk coba makanan sultan. Dia makan makanannya dulu dan nunggu 2 jam 3 jam biar bisa lihat dampaknya. Kalau tidak beracun makanannya berarti orangnya tidak mati. Dan ada orang mungkin mau membunuh sultan bawa senjata, tidak bisa. Karena di sini harus membunuh kepalanya dan jalan pelan-pelan saja. Seandainya orangnya langsung apa namanya dari sini ada para penjaga yang memang akan ini menara keadilan namanya. Ya, kenapa namanya begini? Karena ini landmark dari seluruh penjuru kota Istanbul. Menara itu bisa dilihat. Di bawah ada majlis dewan di mana diambil keputusan yang penting dan keputusan yang harus selalu jadi adil. Karena sultan ini selalu ingin diangkat sebagai penyedia. Ya, semuanya masih asli original. Dilapisi keramik ya. Dari di sini ada gaya arsitektur campuran. Disimpan di sana. Jadi ini pusat pemerintah. Sangat kecil tempatnya. Nama ini berasal dari bahasa Arab. Harem itu tempat tinggal sultan, di mana sultan tinggal sama istrinya, anaknya, putri putranya, dan semir-semirnya. Istri banyak. Orang yang kulitnya panjang. Ini satu gerbang. Mari kita bisa. إذ تستغيثون ربكم فاستجاب
أسألك تمام النعمة ودوام العافية وحسن الخاتمة خير الدنيا والآخرة وألحقنا بالصالحين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن Ini Masjid Hagia Sophia, tadi kita sudah sholat di dalamnya. Tapi sekarang kayaknya ada tamu negara. Mungkin beberapa orang akan tidak diizinkan untuk masuk sholat lagi. Kita menuju lurus. Oh. Konnichiwa. Kita dikira orang Jepang. Itulah Hagia Sophia. Paling ini kita mendekat ke arah Hagia Sophia. Kita ke Tikung. Inilah kondisi suasana Hagia Sophia. Di situ ada air mancur. Ada burung camar, makannya sudah bukan ikan lagi tapi roti. Saya mengerti, tapi sepertinya itu cash only. Jadi sudah pada berkumpul. Inilah Hagia Sophia dari dekat. Ya, inilah di komplek Hagia Sophia. Beruntung kita hari ini cerah, matahari bersinar, tetap dingin. Cuacanya cerah bagus. Ini di dalam pelataran dari Masjid Biru. Kita tidak masuk karena tidak ada
caranya sholat, jadi kita cuma dari pelataran saja karena nanti harus buka sepatu lagi, bikin nama lagi, harus ke bandara. Habis baterainya balik.